Jadi, gimana kecelakaan ini bisa terjadi? Semua berawal dari pelaksanaan study tour yang diikuti oleh ratusan siswa kelas 2 dan jenazah terpaksa ditempatkan di kayak lorong gitu karena kondisi kamar mayat di RSUD itu nggak mumpuni untuk menyimpan mayat yang puluhan itu. Ditabrak selang beberapa detik doang, ditabrak lagi sama Colt diesel atau truk tronton yang sebelumnya disalip sama si bus 2 ini. Aduh. Gue agak kalau tiap baca cerita ini tuh kayak merinding. Oke, kita lanjut. Hai guys, balik lagi sama aku Fani di YouTube channel Kena Mental. Buat kalian yang baru mampir ke channel ini, aku ucapin selamat datang. Semoga kalian suka video-video yang ada di channel ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terupdate dari kita. So guys, hari ini aku mau menceritakan sebuah tragedi yang terjadi 20 tahun silam. Tragedi ini menelan puluhan korban jiwa, yaitu tragedi Python. Yap, mungkin kalian gak asing sama tragedi Python, yaitu tragedi kecelakaan bis yang terjadi pada tanggal 8 Oktober tahun 2003. Peristiwa ini terjadi di dekat PLTU Python, Kabupaten Probolinggo. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke ceritanya. Jadi, gimana kecelakaan ini bisa terjadi? Semua berawal dari pelaksanaan study tour yang diikuti oleh ratusan siswa kelas 2 dari SMK Yayasan Pembina Generasi Muda atau YAPEMDA. Sekitar 150-an siswa-siswi ikut nih dalam study tour ini. Untuk transportasi utamanya, mereka menggunakan 3 bis, yang tiap bisnya ini diisi kurang lebih sekitar 50-an siswa-siswi, terus ada 3 guru sebagai pendamping, dan 1 pemandu wisata. Bus yang mereka sewa itu berasal dari AO Transport Sehati Mitra, yang mereknya itu Mercedes-Benz keluaran tahun 1998. Nah, bus ini jalannya iring-iringan guys, yaitu urutannya ada bis 1 yang paling depan, bis 2 di tengah, dan bis 3 paling belakang. Udah nih, ceritanya mereka udah jalan, tapi ternyata selama perjalanan, bus 3 nih yang paling belakang, itu ada aja penyakitnya. Ya tiba-tiba kaca retak lah, terus mereka harus berhenti dulu ngebenerin, terus segala nyangkut lah ke kabel listrik, harus berhenti lagi nyopotin dulu kan. Dan akhirnya 2 bus lainnya tuh sampai duluan nih di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan menunggu si bus ketiga ini sampai. Setelah bus 3 datang, akhirnya mereka lanjut lagi nih perjalanan dan sampai dengan aman di Bali. Mereka pun menjalani kegiatan study tour sesuai dengan jadwal yang udah dibuat. Sampai akhirnya tibalah waktu mereka untuk pulang. Di hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2003, sekitar jam 2.40 sore itu mereka berangkat dari tempat wisata terakhir. Nah, mereka iring-iringan lagi tuh busnya dengan urutan sesuai kayak keberangkatan. Trek yang dilaluinya pun masih sama. Dan ketika perjalanan pulang, lagi-lagi bis 3 ini tuh ada kendalanya guys, yaitu untuk kedua kalinya kacanya retak lagi. Jadi dia harus berhenti dan ngebenerin lagi. Selesai dibenerin, akhirnya 3 bus ini nyebrang lagi lah dari Pelabuhan Bali ke Jawa.
Nah, karena belajar dari pengalaman nih, bus 3 akhirnya dipindahin guys urutannya. Yang tadinya kan urutannya tuh bus 1, bus 2, bus 3, sekarang jadi bus 1, bus 3, bus 2. Jadi 3 bis ini urutannya udah diubah nih. Kenapa bis 2 paling belakang? Yaitu bertujuan untuk mantau kalau misalnya si bis 3 ini kenapa-napa lagi nih, supaya kalau ada apa-apa tuh nggak ketinggalan dan bisa ditolong dengan cepat gitu. Dan ditambah lagi, bis 2 ini supirnya itu bisa dibilang paling senior lah, paling berpengalaman, jam terbangnya lebih banyak, terus juga paling ngerti taat aturan lalu lintas. Ya pokoknya yang paling paling profesional gitu. Jadi bisa dibilang bis 2 ini buat ngejaga bis 3 dari belakang. Pak supir bis 2 ini namanya Pak Armando. Dia ditemenin sama satu kenek sekaligus supir cadangan yang bernama Budi. Udah tuh akhirnya mereka jalan-jalan lagi, sampailah mereka ke jalur Situbondo yang arahnya udah ke Probolinggo. Di sini kondisinya udah malam guys. Nah di sini bis 2 itu lagi tukeran shift ceritanya. Jadi yang bawa bis itu bukan Pak Armando, yaitu kenek atau supir cadangannya yang bernama Budi tadi. Nah Pak Armando ini bisa dibilang ya capek lah ya gantian, jadi dia istirahat tuh. Sampailah mereka nih di tikungan Jalan Raya Surabaya Banyuwangi, kawasan Banyublugur, Situbondo, Jawa Timur. Nah daerah ini bisa dibilang emang treknya ini lumayan ngeri guys, bukan lumayan lagi tapi emang ngeri banget. Bisa dibilang daerah ini tuh rawan banget kecelakaan karena tikungannya emang yang tajam-tajam banget, terus juga jalanan tanjakan sama turunannya itu cukup curam, ditambah kondisi jalannya itu sempit. Disinilah tragedi ini terjadi. Gue agak kalau tiap baca cerita ini tuh kayak merinding. Oke, kita lanjut. Jadi guys, di depan bis 1 itu ada kayak truk tronton cold diesel gitu yang jalannya tuh agak lambat. Mungkin agak greget kali ya si supirnya ini, jadi kayak nih orang tuh lama banget gitu, mana udah malam kan. Akhirnya si bis 1 ini tuh nyalip guys. Berhasil tuh dia nyalip dan diikutin sama bis 2. Tapi awalnya bis 3 ini nggak ikut nyalip sampai akhirnya beberapa saat. Terus si bis 3 ini berusaha buat nyalip dan ngejar 2 bis lainnya. Tapi pas dia nyalip itu pas banget ada kontainer dari arah berlawanan. Kondisinya si truk kontainer ini tuh baru banget nyalip kendaraan juga. Jadi posisinya si bisnya nyalip, si kontainer juga baru nyalip kendaraan. Dan karena posisi di jalurnya si kontainer ini yang sebelah kiri itu ada kayak semacam tumpukan pasir, dia menghindar dari tumpukan pasir itu. Akhirnya dia banting setir agak ke kanan, tapi dia juga kaget ngelihat kondisinya ada bis nyalip. Otomatis kalau nyalip kan bisnya agak ke kanan ya. Dan disitulah tabrakan terjadi. Posisinya si bis 2 ini tuh sebenarnya udah banting setir ya ke arah kiri gitu, karena dia juga kaget lah ngeliat kontainer depan mata. Akhirnya refleks ke kiri, tapi karena bisa dibilang ya udah agak telat lah ya, jadi si kontainer ini tetap nabrak bisnya di sisi bagian kanan depan. Nah selang beberapa detik doang, tangki bensin dari si kontainer itu tiba-tiba meledak guys. Jadi ini menimbulkan kobaran api yang sangat cepat yang menjalar dari daerah depan bis, dari pokoknya bagian depan bis ke arah belakang bis. Nah karena kondisinya si kontainer ini nabrak bagian depan, otomatis kayak susah keluar karena pintunya tuh nggak bisa dibuka, udah ringsek. Nah orang-orang berusaha dong untuk baru niat mau ke pintu belakang nih buat nyari jalan keluar, ditabrak. Selang beberapa detik doang ditabrak lagi sama cold diesel atau truk tronton yang sebelumnya disalip sama si bus 2 ini. Duh. Karena ditabrak dari belakang, pintu belakang pun ikut-ikutan ringsek guys. Jadi bisa dibilang
mereka terjebak di dalam bisnya dan gak bisa kemana-mana. Ini part yang paling gue gak suka sih. Di situ posisinya api makin cepet ngejalar dari daerah depan ke tengah dan ke belakang, dan kondisinya orang-orang di dalam itu cuman bisa teriak-teriak, minta tolong, gedor-gedor kaca, mereka nangis, mereka desek-desekan sampai ke belakang-belakang, tapi tetap nggak bisa keluar, dan pertolongan dari luar pun nggak ada yang bisa nolong karena emang kobaran apinya sebesar itu dan secepat itu. Sumpah gue sering banget ngebayangin adegan ini tuh, sampai dulu gue pernah sampai nggak bisa tidur karena pertama kali tahu cerita tragedi Python ini. Naasnya semua orang yang ada di dalam bus itu pun akhirnya meninggal dunia karena terbakar hidup-hidup. Akhirnya setelah itu pemadam kebakaran pun datang, tapi ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain selain madamin apinya aja, karena di situ kondisinya di dalam bus udah nggak ada yang selamat. Para korban pun langsung dievakuasi nih ke RSUD Situbondo. Tapi bisa dibayangkan gimana kondisi korban-korban saat itu ketika mau dievakuasi. Sesusah itu karena semuanya kan ngedesek ke belakang ya. Jadi banyak banget korban-korban yang kayak saling nempel gitu. Terus juga ada yang kejepit di antara kursi, ada juga sampai yang bagian tubuhnya juga udah hilang gitu karena terbakar. Nah sebenarnya guys, supir sama kernetnya tadi tuh Pak Armando sama yang namanya Budi itu tuh sempat keluar karena mereka berhasil mecahin kaca bagian depan. Dan kondisinya Pak Armando ini bisa dibilang cuman punya luka bakar ringan, berbeda dengan yang namanya Budi. Dia itu cukup bisa dibilang cukup parah luka bakarnya. Dan akhirnya si Budi ini meninggal dunia ketika dirujuk ke RSUD Surabaya. Korban jiwa yang meninggal diidentifikasi sebanyak 54 orang, di mana 51 orangnya merupakan siswa-siswi, 2 orangnya merupakan guru, dan 1 pemandu wisata. Di awal memang pembagiannya kan per bis itu ada 3 guru ya, cuman mungkin bisa dibilang ada perubahan mungkin ya. Jadi di bis 2 ini cuman ada 2 guru pendamping aja. Karena kejadian ini nggak jauh lokasinya dari PLTU Python, sejak saat itu kejadian tersebut dinamakan tragedi Python 2003. Part yang benar-benar bikin nyeseknya menurut gue adalah ketika 2 bis lainnya ini nggak sadar kalau bis 2 itu udah kecelakaan parah banget sampai semuanya meninggal dunia. Karena banyaknya jumlah korban jiwa ditambah dengan kondisi korban yang seperti itu, akhirnya RSUD Situbondo mengawetkan jenazah dengan balok es gitu guys. Dan jenazah terpaksa ditempatkan di kayak lorong gitu karena kondisi kamar mayat di RSUD itu nggak mumpuni untuk menyimpan mayat yang puluhan itu. Polisi menetapkan Pak supir yaitu Pak Armando sebagai tersangka karena dinilai tidak maksimal dalam menjaga keselamatan para penumpangnya. Begitu pula dengan supir Colt Diesel yang nabrak dari belakang itu, yaitu supirnya yang bernama Kozin dan kernetnya yang bernama Imam Syafi'i. Keduanya pun dijadikan tersangka dan terancam pasal 359 Undang-Undang Hukum Pidana tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Sebenarnya bis ini tuh bisa dibilang masih baru ya guys, karena tadi kan di awal aku udah bilang keluarannya aja tahun 98 dan kejadian ini terjadi di tahun 2003. Cuman karena zaman dulu tuh belum dilengkapi alat keamanan yang mumpuni kayak sekarang tuh, misalnya ada pemecah kaca tuh yang suka ada di KRL gitu kan, terus ada kayak APAR, alat pemadam api ringan. Nah makanya sekarang standar transportasi umum itu udah dilengkapi sama alat-alat keamanan tersebut. Itu dia cerita memilukan dan kita menolak lupa untuk kejadian atau tragedi Python yang merenggut puluhan saudara kita di Yogyakarta.
Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan kita doakan yang terbaik untuk para korban jiwa. Pun buat kalian semua yang nonton video ini, kemanapun kalian pergi, jangan lupa untuk berdoa demi keselamatan kita. Oke guys, thank you banget. Pokoknya jangan lupa untuk like juga, comment, share, subscribe. Ya, pokoknya semuanya dipencet. Jangan lupa juga tungguin video terbaru dari kita dan see you in another video. Bye-bye.